baik. Amang Pendeta, mungkin saya ulangi pertanyaannya atau bagaimana Amang Pendeta? Ya, gimana? Untuk pertanyaan yang pertama, Pendeta, mana perjalanan Israel menuju Turki ini otomatis membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar, Amang. Menurut Amang Pendeta sendiri, apakah perjalanan wisata rohani Holy Land ke 7 gereja mula-mula Turki ini cocok untuk Amang Inan yang mungkin usianya sudah lansia seperti keberangkatan grup kita pada saat ini, Amang Pendeta? Cocok, tidak ada masalah. Itu yang saya ceritakan tadi. Mereka semua bisa menikmati dengan baik. Hanya saja di tempat-tempat tertentu, kalau mereka membutuhkan kursi roda itu nggak bisa, mereka duduk di tempat tertentu menunggu. Tapi kalau bisa, kita bisa tuntun mereka. Sejauh ini nggak ada masalah lah. Ya, kalau mereka tidak bisa menikmati karena jarak, karena jalan yang tidak bisa ditempuh oleh lansia, sebagai pembimbing kita coba menceritakan apa yang dilihat di atas. Itu aja kita bantu mereka. Sejauh ini mereka sehat-sehat, nggak ada masalah. Oke, baik. Puji Tuhan ya, Pendeta, untuk grup kita sehat sampai pada saat ini. Mungkin untuk diskusi yang kedua, Amang Pendeta, menurut Amang Pendeta, seperti yang kita ketahui bahwa fisik dari 7 gereja mula-mula di Turki ini sudah tidak ada, namun apakah masih ada ke-7 jemaatnya yang pada saat ini di Turki? Menurut Amang Pendeta, bagaimana terkait hal ini, Amang? Nah, sejauh yang kita sudah jalani, memang secara fisik kan gereja nggak ada lagi kita temukan dari itu gereja mula-mula itu. Dan lagian kan itu masih awalnya itu hanya sebagai persekutuan jemaat di sana. Itu mereka masih kecil di tengah-tengah tantangan yang besar. Hal yang ada itu di sini banyak adalah bagaimana kota-kota yang menjadi tujuan dari surat itu, bagaimana kondisi geografisnya, bagaimana kondisi sosialnya, bisa kita bayangkan dulu dan sekarang dari peradaban-peradaban dan puing-puing yang tertinggal. Contoh ini kemarin kami ke Efesus. Efesus itu kan dalam Alkitab diceritakan itu sebuah kota pelabuhan yang sangat besar dan ramai. Benar, setelah kita lihat di sini, ya dari puing-puing yang ada, kita bisa lihat bagaimana kemajuan dari kota ini dulu. Walaupun akhirnya itu ditinggal. Terus terang memang untuk peninggalan-peninggalan untuk gereja, puing-puingnya kita itu tidak bisa temukan. Tapi minimal membangun pemahaman bagaimana kota itu dulu, kita bisa bayangkan dengan datang ke sini. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, Bang Pendeta, di mana yang kita ketahui pada saat grup untuk melakukan perjalanan wisata rohani Israel memiliki situs yang bisa kita lihat secara langsung dan kemudian bisa melakukan kebaktian, bisa berdoa, sedangkan di 7 gereja mula-mula Turki ini kita hanya bisa mengenang seperti yang Amang katakan. Menurut Amang Pendeta, bagaimana perbandingan atau pemahaman terkait dua tempat ini, Amang Pendeta? Nah, kalau di Israel karena mereka langsung bisa melihat dari situs yang ada, itu memang sangat membantu. Di sini tidak ada, ya kita sebagai pembimbing aja yang mencoba menceritakan ulang apa cerita Alkitab mengenai situasi yang terjadi pada saat itu dan bagaimana itu terjadi. Contoh ini kota Tiatira yang ada di sini, kan itu kan kota yang sangat luar biasa pada saat itu. Ya di situ sudah pernah ada seorang Lydia, itu kita bisa menceritakan itu biar ada gambaran bagi para peserta Tour Holy Land ini membayangkan apa yang terjadi, biar jangan hanya mereka membayangkan puing-puing yang tertinggal ini kan itu. Jadi memang secara fisik boleh lebih membantu di Yerusalem di Israel, tapi di sini ya memang hanya secara visual. Tapi bagi saya dua-duanya punya korelasi. Kalau Tour Holy Land itu datang ke Israel lalu datang ke Turki, seperti itu sangat menggenapi, menyempurnakan perjalanan rohani kita. Sehingga bagi saya ini sangat bagus untuk dilakukan. Hanya saja memang pembimbing rohaninya harus benar-benar belajar dulu bagaimana ke-7 gereja ini biar bisa pesertanya lebih memahami
bagaimana keadaan yang terjadi dulu di tengah-tengah puing-puing yang tertinggal itu, begitu. Oke, baik. Terima kasih Abang Pendeta untuk penjelasannya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, Abang Pendeta mungkin sebagai pembimbing rohani yang pada saat ini melakukan perjalanan wisata rohani Holy Land Plus 7 Gereja Mula-Mula Turki, menurut Abang Pendeta bagaimana situs 7 Gereja Mula-Mula ini bisa memperdalam pemahaman tentang kitab Wahyu yang sering kali dianggap sulit untuk dipahami, Abang Pendeta? Oke, terima kasih. Ketujuh gereja mula-mula ini kan, itu kemudian juga kan pelayanan Paulus juga ada di sini. Artinya kita hanya nggak bisa memahami ini hanya sebagai informasi dari kitab Wahyu, kisah Rasul juga, Paulus juga banyak bercerita tentang ini. Ya artinya bagi saya dengan datang ke sini kita semakin bisa melihat bagaimana perkembangan Injil itu setelah peristiwa Pentakosta di Yerusalem, bagaimana perkembangannya sampai ke Turki ini, sampai dunia Yunani Helenistik, ini kan berdekatan semuanya. Makanya bagi saya ini harus dikorelasi semuanya, biar kita tahu bahwa ternyata Injil itu dalam waktu yang singkat, walaupun tantangannya berat, godaannya tinggi, baik dari pemeluk agama Kristen itu sendiri dan godaan-godaan dari penguasa-penguasa pada saat itu, Injil itu bisa mampu bertahan sampai ke seluruh dunia. Minimal perkembangannya itu kita bisa lihat dan pahami. Lalu yang kedua, kalau ditanya soal yang sulit dipahami, sebenarnya nggak sulit dipahami. Karena ini langsung nyata dengan kehidupan berjemaat pada saat itu. Saya lihat ini, saya ambil contoh Pergamus. Pergamus itu kan sudah sebuah kota yang sangat besar pada saat itu, di mana dewa-dewa yang ada di situ adalah dewa-dewa yang disembah oleh semua orang datang dari penjuru dunia ke sana, tapi Injil mampu tetap bertahan dan diberitakan di sana, dan penganut-penganut Kristen itu mampu bertahan menghadapi itu semuanya di tengah godaan itu, karena kita sudah langsung melihat bagaimana situs-situs peninggalan itu bisa menggambarkan bagaimana beratnya dulu tantangan orang Kristen, tapi orang Kristen bisa menang, bisa bertahan, kan itu yang harus kita bisa lihat dengan melihat itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya Pendeta untuk diskusi kita kali ini di pagi hari ini. Mungkin Abang Pendeta juga buru-buru untuk melanjutkan perjalanannya pada saat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Abang Pendeta atas waktunya yang sudah disiapkan untuk relatur di pagi hari ini. Selamat melanjutkan perjalanannya Abang Pendeta sampai nanti kepulangan di tanggal 13 Mei. Terima kasih banyak, Abang. Sekali lagi saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati Abang Pendeta.